Ya, pemirsa, selamat siang pemirsa. Hari ini saya bersama Pak Makno, Ketua Bidang Penegakan Hukum di Forum Masyarakat Peduli Blitar. Saya ingin ngobrol sama beliau berkaitan dengan prestasi KONI ya, Kabupaten Blitar yang belakangan menjadi bahan bully-bulian masyarakat ya, baik di media sosial, media mainstream lain. Itu Ketua KONI dalam hal ini juga merangkap sebagai Wakil Bupati Blitar, Bapak Begi Ardiansyah. Karena di tahun 2025 ini dana hibah dari pemerintah itu 2 kali lipat lebih yang sebelumnya. Tahun 2024 anggaran ke KONI itu 1,3 miliar, sekarang menjadi 2,7 miliar. Dan target Ketua KONI kemarin kita sempat mendengar itu targetnya pada urutan kelima, akhirnya turun menjadi target ke-7. Dan ternyata alhasil pada Porprov Jatim 2025 Blitar hanya pada urutan ke-14. Ini sangat memalukan buat nama baik Blitar yang sebelumnya prestasinya masih bisa kita banggakan. Sejak dipegang oleh Wakil Bupati Blitar ini merosot tajam ya, terjun bebas ke urutan 14. Baik, saya akan minta pendapat dan pandangan dan solusi agar pada Porprov 2026 Blitar bagaimana caranya supaya bisa meraih peringkat yang membanggakan. Jadi MPB bukan hanya mengkritisi, juga harus bisa memberikan solusi. Baik, langsung aja kita ke Pak Makno. Selamat siang Pak Makno. Oke, selamat siang Pak Tua. Ya Pak Makno, kita melihat di sosial media, di TikTok ya, di Facebook, di berita-berita online itu hampir setiap hari itu masyarakat membuli Ketua KONI yang juga Wakil Bupati Blitar, Bapak Begi, terkait dengan terjun bebasnya prestasi KONI 2025. Bagaimana menurut pandangan Pak Makno? Oke, terima kasih. Sebelumnya salam olahraga. Salam. Terima kasih Pak Haryono. Kalau saya melihat dan mengamati apa yang terjadi dari capaian prestasi yang didapat pada saat Porprov 2025 kemarin, yang posisi Porprov sebelumnya adalah ranking 8 kalau tidak salah, sekarang justru jatuh kepada ranking 14. Saya ini kebetulan mantan atlet dan sekarang saya juga masih atlet senior, khususnya di bidang menembak, dan saya lama bergelut di itu. Kemudian saya juga jadi pengurus ya di salah satu cabang olahraga, tapi tidak berada di sini. Ya, Itu mengurusi olahraga itu tidak cukup dengan nama yang tenar, duit yang banyak. Tidak cukup. Mengurus olahraga harus orang gila. Harus orang gila. orang Ya. gila Pak ya. Orang gila. Kalau tidak gila dengan olahraga, jangan mengurus. Iya, tidak cukup dengan duit. Tidak cukup. Ya. Karena harus menjiwai Pak ya, Harus menjiwai dan menjadi pelaku bukan penonton ya. Iya, harus terjun ke lapangan setiap saat. Harus memetakan mana cabang olahraga yang memungkinkan untuk menjadi prestasi, ya, untuk mendulang emas. Gitu. Ini nama baik. Ya, Blitar dikenal karena Bung Karno. Ya. Semangat Bung Karno, semangat kepahlawanan, semangat patriotisme itu nggak ditanamkan. Atlet itu modalnya 3 Pak. Yang pertama adalah teknik, kemudian mental, dan fisik. Ya. Nah, ini harus seorang pemimpin olahraga dia harus memetakan itu jauh hari sebelumnya. Tidak ada alasan karena waktu, tidak ada. Anytime, setiap saat. Kalau mau memecahin atlet. Jadi kalau cabang olahraga ini adalah pembentukan karakter. Kita bisa dikenal dimanapun olahraga. Ya. Cabang olahraga. Melalui olahraga ini bukan hanya sehat secara jiwa, ya, tetapi akan membentuk karakter manusia. Ini saya minta tolong, saran saya kepada pelaku-pelaku, pengurus-pengurus olahraga, ya, KONI khususnya. KONI khususnya, Blitar. Ya, harus KONI Blitar harusnya khususnya. Ini harus betul-betul kerja serius. Ya. Jangan hanya seperti, mohon maaf, begitu ada kekurangan, ada kelemahan baru dia terjun.
sebelumnya harus tahu, harus dipetakan itu, Pak. Mohon izin Pak, setelah beredarnya berita di media sosial yang ramai ya, bahkan sampai semalam saya masih membaca beberapa artikel online, berita online, itu masih membuli ketua KONI. Pak, masyarakat melihat bahwa Becky ini, Wabub ini menangani KONI atau menjadi ketua KONI itu belum genap 1 bulan Pak, katakanlah 1 bulan. Jadi masyarakat dalam pembelaannya ke ketua KONI tidak mungkin membuat prestasi atlet atau mendapatkan prestasi itu dalam waktu 1 bulan. Tidak semudah membalik telapak tangan. Bagaimana menanggapi pernyataan masyarakat yang membela ketua KONI itu Pak? Ketua KONI juga berdiri sendiri Pak. Kan ada staf, ada pengurus-pengurusnya. Ada pengurusnya, Ya, ada tim. pengurusnya, ada tim yang bekerja kan. Dan timnya bukan orang baru semua. Ya bukan orang baru. Ya. Kan begitu. Gak ada alasan. Ya. Kan sudah risiko Mas. Ya. Ya, Pak Ketua, risiko. Begitu mau ditunjuk jadi ketua, apapun risikonya harus ditanggung. Ya. Belajar dulu sejarahnya Pak. Belajar bukunya Sun Tzu. Mengetahui kekuatan sendiri dan mengetahui kekuatan lawan. Kalau kita tidak mengetahui sih, lebih baik mundur. Gak usah jadi ketua. Baik, Pak. Begitu. Setelah melihat kekalahan ini kan tentu kita semua kecewa sebagai warga Blitar ya Pak ya. Ya. Bagaimana Pak solusinya agar tahun depan ini ya nggak usah juara 1 lah, mungkin bisa 5 besar atau ya, 3 besar lah. Bagaimana strategi ketua KONI ini untuk menciptakan atlet-atlet yang handal bisa mendulang emas? Yang pertama ya harus memetakan dulu. Ya. Memetakan kekuatan sendiri dulu. Ya. Yang kedua memetakan kekuatan lawan. Ya. Kemudian cabur-cabur mana yang punya kans besar untuk mendapatkan medali emas. Yang dihitung kan medali emas Pak. Ya, bukan perak dan perunggu karena untuk menentukan ranking, ya kan? Ya. Tetapi yang kedua juga pengurus harus kerja ekstra keras, lebih keras lagi. Kemudian tingkatkan partisipasi masyarakat. Ya. Kalau kekurangan anggaran, bagaimana caranya pemerintah ini harus berkolaborasi dengan stakeholder tertentu, ya, yang bisa membantu untuk mendanai olahraga. Venue di Blitar harus diperbaiki, kan gitu. Peralatan-peralatan harus didukung. Ya. Kemudian kesejahteraan atlet juga harus didukung. Semua pihak, instansi pemerintah maupun swasta harus gotong royong untuk membesarkan ini. Nah, untuk mendukung ini, siapa yang harus leadernya, pemimpinnya? Kuncinya ada pemimpin. Oke, Pak Makno, ini kan ada peran ganda selaku wakil kepala pemerintahan atau kepala daerah, ya, ketua KONI, merangkap sebagai ketua KONI. Ini kira-kira menurut pandangan Pak Makno bisa mengganggu prestasi KONI untuk selanjutnya karena beliau harus fokus kepada pemerintahan? Begini, beliau kan siap ditunjuk jadi ketua KONI, itu ada risiko. Berarti dia harus membagi waktu lebih, dia membagi pikiran lebih, kan begitu. Ya. Nah, ini risiko. Jadi tidak boleh salah satu timpang, harus dua-duanya jalan Semua. Nah, kenapa ditunjuk jadi wakil bupati, jadi ketua KONI? Dia kan akan bisa menghandle semuanya, memberikan efek gitu. Untuk khususnya misalkan untuk pendanaan, untuk koordinasi, itu akan lebih efektif kan begitu. Nah, kalau ini tidak dijalankan ya akan gagal. Oke, Pak, sebagai pernyataan akhir atau closing statement, apa kesan-pesan buat ketua KONI dan atlet kita di Blitar? Untuk ketua KONI harus kerja lebih keras, ya. Tidak cukup waktu, ya. Koordinasi. Begitu ada pengurus kemudian yang tidak bisa diajak kerja cepat, ganti. Kemudian untuk para atlet tidak boleh kendur, ya. Ingat, Blitar adalah warisan sejarah. Blitar adalah bumi Bung Karno. Ya. Ingat cita-cita sang proklamator, pegang teguh itu. Ya, kalau kita selama masih memegang teguh apa yang disampaikan oleh beliau, saya yakin Blitar akan jaya. Oke, terima kasih pemirsa. Itu tadi obrolan kita santai hari ini, ya, dengan Ketua Bidang Penegakan Hukum di Forum Masyarakat Peduli Blitar atau MPB, yang hari ini menyoroti tentang jebloknya prestasi KONI. Ya, tadi saya tertarik ada pernyataan kalau nggak sanggup mundur.